Halo siswa-siswi semua, kembali lagi dengan saya Sir Akmal dalam pelajaran TIK kelas 11. Nah, di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas tentang internet browser. Ya, seperti yang kita ketahui dalam keseharian, browser-browser yang sering kita gunakan dalam sistem operasi Windows atau Macintosh adalah contohnya Google Chrome, Opera, Mozilla, Safari, dan Internet Browser. Sebenarnya ada aplikasi Internet Explorer ya, maaf. Sebenarnya ada aplikasi-aplikasi lain, cuman yang awam biasa kita pakai adalah aplikasi ini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke aplikasi Internet Browsernya, kita pahami dulu ada namanya ISP, Internet Service Provider. Nah, pelajaran sebelumnya kita telah membahas perangkat keras pembentuk jaringan internet tersebut. Sedangkan ISP adalah Internet Service Provider. Nah, kalau saya sebutkan kepada kalian, contohnya berupa Telkomsel, nah pasti kalian tahu ISP itu apa. Ya, ISP itu adalah sebuah perusahaan yang mengatur jaringan internet di suatu negara atau di suatu wilayah tertentu. Nah, ISP itu sendiri adalah di contoh gambarnya ya. Oke, jadi dari internet itu dikelola lagi melalui perusahaan ISP ini. Nah, contoh penyedia jaringan internet ini, jenis-jenis ISP ini ada dial-up connection, ada dedicated connection, ada hotspot, wireless, dan mobile access. Nah, dial-up connection ini adalah service yang diberikan, internet yang diberikan kepada suatu perusahaan atau pihak tertentu, tapi tidak 24 jam ya. Tidak dalam penuh ya 24 jam, cuman mereka hanya pakai pada saat tertentu saja atau pada saat mereka menginginkan saja. Contoh yang ada di warnet atau ada di perusahaan-perusahaan yang tanpa menggunakan sampai 24 jam. Sedangkan dedicated connection adalah ISP ini memberikan jaringan atau service internet 24 jam penuh ya selama 7 hari. Berarti selama seminggu 24 jam penuh itu service internetnya tidak putus ya. Contoh perusahaan yang menggunakan jenis ISP seperti ini adalah contohnya Bursa Efek ya, yang selalu perputarannya harus 24 jam, kalau putus berbahaya ya. Dan banyak perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan service seperti ini. Nah, yang hotspot yaitu pada spot-spot tertentu saja, contoh di bandara, di kafe, atau di mana saja ya, untuk publik ya. Ya. Beda hotspot sama wireless ini. Kalau hotspot, jaringan internet ini bisa menggunakan telepon, via telepon, contoh menggunakan telepon-telepon online lainnya ya. Sedangkan di wireless, teknologi jenis ISP yang menggunakan wireless saja itu tidak bisa menggunakan jaringan telepon. Nah, sedangkan mobile access pasti sudah tahu yang ada di handphone kita, misalnya kita menggunakan kartu Telkomsel, Indosat ya, berupa GSM atau CDMA. Contoh ISP itu contohnya ini ya, IndiHome kalau di Indonesia nih ya. Terus akses service dedicated to ya, internet, terus IM2 ya, banyak ya sebenarnya yang bisa kita tahu di Indonesia ini. Oke, lanjut. Nah, langsung saja kita ke aplikasi browsernya. Nah, contoh di sini saya menggunakan Mozilla ya, Mozilla. Nah, di sini di Mozilla ini bisa kalian lihat sendiri. Di situ ada tombol-tombol yang bisa kita gunakan di bar-barnya untuk mengakses website internet ya, di dunia internet. Contoh tombol back, tombol forward, address bar. Yang paling penting yang kalian pahami adalah address bar. Terus menu-menu bar ya. Di bagian atas ini berupa menu bar ini ya. Nah, ada file, edit, view, history, bookmark, tools, dan help ya. Terus ada tombol home. Terus yang di bawah ini ada status bar ya. Ini tidak kelihatan. Nah, supaya lebih paham, ada di buku. Coba kalian pahami di buku item-item apa saja yang paling penting kalian pahami di sana, karena nanti akan saya tanya melalui latihan di Edmodo ya. Oke, paham ya, yang mana bookmark, yang mana history, yang mana extension ya. Oke, next. Di address bar biasanya kita kan menulis contoh
http //dua kali lalu www.facebook.com. Nah, contoh seperti itu. Nah, URL ini adalah nama address situs yang akan kita akses melalui browser yang kita gunakan. Nah, saya akan menjelaskan di sini penamaan dari suatu website ya. Contoh di sini Facebook. Nah, di HTTP formatnya itu untuk apa? Nah, itu berupa protokol internet. Nah, seperti pelajaran sebelumnya, protokol internet ini ada banyak. Ada HTTP, ada FTP, ada SMTP, dan ada Telnet. Pasti kalian tahu ya fungsinya karena di materi sebelumnya sudah ada. Nah, tapi yang biasa awam kita pakai yang disediakan di browser itu berupa HTTP ya, yang bisa kita akses secara awam ya, secara umum lah ya. Oke. Next. www itu berupa host komputer, yaitu komputer dunia. Kepanjangannya adalah World Wide Web ya. Jadi semua dunia terkumpul melalui host www ini. Oke. Nah, host itu apa sih, Sir? Host itu seperti folder-folder yang akan ditaruh di dalam server. Nah, server itu bisa mempunyai banyak host ya. Nah, seperti itu. Oke. Lalu Facebook itu berupa nama website ya, nama websitenya yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, lanjut yang terakhir adalah domain. Nah, domain ini sebenarnya banyak ya, bukan cuma .com saja, ada .co, .go, .org, .edu dan .ac, dan fungsinya berbagai macam fungsi ya. Kalau .co ini corporation ya, seperti perusahaan. Kalau .go ini government ya. .org ini organisasi, .edu ini untuk pendidikan, lalu .ac ini seperti pendidikan juga, seperti kampus lah ya. Nah, seperti itu. Oke ya. .id ini Indonesia, .us ini Amerika. Nah, seperti itu. Jadi pembagian domain ini berdasarkan fungsi dan lokasi lah ya. Nah, seperti itu penamaan dari sebuah address dari sebuah website. Oke, lanjut. Nah, bahasa pemrograman pembentuk sebuah website atau situs itu biasa kita buka melalui browser ya. Bahasa pemrogramannya apa sih yang ada di dalam tersebut ya? Nah, oke. Bahasa pemrograman yang biasa kita gunakan adalah berupa HTML ya, biasa ini ya. Lalu PHP, Java sama Android. Nah, contoh itu bahasa pemrograman. Tapi sekarang sudah mungkin banyak yang berkembang, tapi yang penting kalian pahami yang awal dari dulu sampai sekarang adalah ini. Oke? Nah, di sini kita fokus kepada HTML ya. Kita fokus pada HTML. Nah, di HTML ini struktur penulisannya seperti ini ya. Nah, nanti kita juga akan belajar di pertemuan selanjutnya bagaimana kita membahas tentang penulisan program HTML ini. Karena kelas 9 kalian sudah belajar tentang pemrograman ini ya. Oke. Nah, di HTML itu kalian nanti akan mengenal format penulisan seperti ini. Ada HTML, ada head, ada title, ada body ya. Nah, intinya dari semua itu ada 3 ini ya. Head, title, body. Nah, head ini fungsinya adalah berupa kayak ID identitas kita lah ya. Nah, title ini adalah sebuah tulisan yang ada di tab-tab dalam browser kita. Nah, oke. Lalu body ini adalah semua isi dari website tersebut ya. Nah, di situ kita akan mengolah apa sih isinya tersebut. Nah, di buku juga diterangkan tentang item-item atau beberapa cara penulisan tentang sebuah website. Nah, bisa kita pahami nantinya ya dalam pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, terakhir jangan lupa setelah kita menulis, misalnya kita menggunakan aplikasi editing berupa Notepad, Notepad++, Frontpage, Publisher, sama Visual Studio. Nah, jangan lupa kita save dengan ekstensi .html atau .htm juga bisa, atau .php juga bisa. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Search engine. Nah, di sini search engine ini adalah suatu aplikasi yang biasa digunakan untuk pencarian data ya, pencarian data. Nah, contohnya adalah berupa Google, Yahoo, Bing ya, dan lain-lain yang bisa kalian baca di tampilan ini. Nah, ada juga di Cina ya. Cina memiliki search engine sendiri, yaitu Baidu. Karena berbahaya juga kalau kita memiliki kita memasukkan data misalnya ke Google ya. Google kan bukan punya kita ya, Google punya pihak luar. Jadi berbahaya juga kalau data kita terlalu banyak disebar di situ. Jadi Cina, Rusia sama Jerman memiliki search engine-nya sendiri. Nah, oke.
Tapi search engine ini, aplikasi search engine ini juga sudah biasa digunakan di aplikasi-aplikasi seperti Shopee, ya, Lazada. Biasanya kita search engine-nya ada di sana juga. Nah, jadi seperti algoritma pencarian lah ya sekarang search engine ini. Nah, oke. Oke, sampai di sini materi kita. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa kita baca buku ya. Nanti soal-soal Edmodo-nya akan saya ambil melalui data-data di buku ya. Oke? Oke, sehat selalu. Sampai ketemu setelah mungkin kita doakan saja corona ini selesai ya. Oke. Terima kasih. Bye-bye.